Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nurul Yana dan rekan saya Mbak Fauza Rizky untuk memaparkan materi mengenai analisis kasus supervisi bimbingan dan konseling pada kemajuan konseli dan program BK. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pengertian supervisi, yang kedua arah dan tujuan supervisi, yang ketiga prinsip-prinsip supervisi, yang keempat aspek-aspek yang perlu disupervisi, yang kelima kriteria supervisi bimbingan dan konseling, yang keenam materi dan fungsi supervisi bimbingan dan konseling, yang ketujuh pelaksanaan dampak dan dari supervisi konseling, yang kedelapan metode teknik supervisi konseling, yang kesembilan tahapan supervisi, dan yang terakhir contoh analisis kasus supervisi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian supervisi. Supervisi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk mengontrol manajemen dan pengambilan keputusan dengan maksud untuk memastikan hal-hal apapun dari suatu program yang sedang dijalankan dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan langkah atau rencana yang telah disusun sebelumnya. Supervisi merupakan upaya membantu konselor mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan bimbingan. Dengan demikian, supervisi sama sekali bukan menilai untuk kerja konselor dalam mengelola proses bimbingan, melainkan membantu konselor mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Supervisi bimbingan dan konseling merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor, di mana supervisor konselor memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervisi. Supervisi program bimbingan konseling di sekolah adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada para pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangannya guna mendapatkan situasi belajar mengajar lebih optimal. Masuk pada materi yang kedua, mengenai arah dan tujuan supervisi bimbingan dan konseling. Supaya pelaksanaan supervisi program bimbingan konseling ini dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dipahami arah serta tujuan diadakan supervisi dalam program bimbingan dan konseling. Adapun arah supervisi bimbingan dan konseling, yang pertama, mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, mencari solusi terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Yang keempat, memastikan terlaksananya program bimbingan secara baik untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional konselor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional.
Yang ketiga, mendorong perkembangan pribadi dan profesional. Yang keempat, mempromosikan kinerja profesional. Dan yang kelima, pemberian jaminan mutu terhadap praktek profesional. Materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip supervisi. Menurut Mas Hudi Farid tahun 2015, halaman 15, prinsip-prinsip supervisi modern yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi di sekolah-sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Yang kedua, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, supervisi harus demokratis. Yang keempat, program supervisi harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, supervisi harus komprehensif. Yang keenam, supervisi harus konstruktif. Dan yang terakhir, dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi harus objektif, berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional konselor. Dalam prinsip supervisi, bimbingan dan penyuluhan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Prinsip secara umum yang pertama, supervisi program bimbingan dan konseling harus bersifat praktis. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Yang ketiga, hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah sebagai pengembangan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling. Yang keempat, supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Prinsip secara khusus yang pertama, sistematis. Artinya, supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, objektif. Artinya, supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang ketiga, realistis. Artinya, supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Yang keempat, antisipatif. Artinya, supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Lalu yang terakhir, konstruktif. Artinya, supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Yang keempat, mengenai aspek-aspek yang perlu disupervisi. Ada 5 aspek. Yang pertama, aspek ketenagaan, yang terdiri dari jumlah guru pembimbing dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Yang kedua, rasio konselor adalah 1:150. Yang ketiga, tenaga administrasi. Aspek yang kedua yaitu aspek organisasi, yang terdiri dari yang pertama struktur organisasi dan yang kedua deskripsi tugas personal. Aspek yang ketiga yaitu aspek kegiatan, terdiri dari pertama program kegiatan bimbingan dan konseling, yang kedua pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, yang ketiga evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, yang keempat analisis hasil evaluasi bimbingan dan konseling, dan yang kelima tindak lanjut.
Aspek yang keempat yaitu aspek sarana dan prasarana. Terdiri dari yang pertama ruang khusus bimbingan dan konseling, yang kedua ruang konseling, yang ketiga catatan pribadi siswa, yang keempat kartu status konseling, yang kelima kartu catatan kejadian, yang keenam kartu komunikasi, yang keenam peta laporan dan peta kelas. Aspek yang kelima yaitu aspek laporan, terdiri dari laporan bulanan, laporan catur bulan, dan laporan tahunan. Masuk pada materi yang kelima, yaitu kriteria supervisi bimbingan dan konseling. Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 menetapkan persyaratan umum dan khusus untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi pengawas BK. Yang pertama, syarat umum, yaitu pegawai negeri sipil yang memenuhi angka kriteria yang ditentukan, berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 tahun berturut-turut, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah. Lalu, syarat khususnya, pendidikan serendah-rendahnya sarjana atau yang sederajat, berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa, memiliki spesialisasi atau jurusan program bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan, dan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Masuk pada materi yang keenam, yaitu mengenai materi dan fungsi supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama, materi supervisi bimbingan dan konseling. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa materi supervisi bimbingan konseling sekolah mencakup A. Layanan dan orientasi pokok yang terdiri dari pertama, layanan orientasi, yang kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan bimbingan penempatan dan penyaluran, yang keempat, layanan bimbingan belajar, yang kelima, layanan konseling kelompok, yang keenam, layanan konseling perorangan. Bagian B, kegiatan pendukung bimbingan, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi bimbingan, yang kedua, penyelenggaraan himpunan data, yang ketiga, konferensi kasus, yang keempat, kunjungan rumah, dan yang kelima, alih tangan kasus. Selanjutnya, fungsi supervisi bimbingan dan konseling. Supervisi sebagai fungsi mengawasi dengan memiliki maksud tertentu melalui fungsi proses menurut Bernard dan Goodyear, diantaranya memonitor, mengembangkan, dan mendukung seseorang individu di dalam peranannya sebagai konselor, menurut Taufik tahun 2008. Adapun uraian dari bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah yang pertama, mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Yang keempat,
memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Masuk pada materi yang ketujuh, yaitu mengenai pelaksanaan dan dampak dari supervisi konseling. Yang pertama, pelaksanaan supervisi program bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan supervisi program bimbingan dan konseling, yang terpenting dilakukan adalah membuat kontrak seksi individual selama beberapa periode waktu dengan orang yang sama. Berkaitan dengan hal ini, Hawkins dan Sohart tahun 1989 halaman 200 telah membangun model proses supervisi yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan beberapa isu ini. Model tersebut terdiri dari 6 level operasi dalam supervisi program BK, antara lain: yang pertama, refleksi terhadap muatan sesi konseling. Fokusnya di sini adalah konseli, apa yang diucapkannya, bagaimana berbagai bagian dari kehidupan konseli saling bertautan, dan apa yang diinginkan konseli dari penyuluhan. Yang kedua, eksplorasi teknik dan strategi yang digunakan oleh konselor. Tingkatan ini berkenaan dengan maksud terapeutik konselor dan pendekatan yang diambilnya untuk membantu konseli. Selanjutnya, yang ketiga, eksplorasi terapeutik. Tujuan dari level ini menguji cara interaksi antara konseli dan konselor, dan apakah mereka telah membangun aliansi kerja yang berfungsi. Yang keempat, perasaan konselor kepada konseli. Dalam daerah supervisi ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami reaksi counter-transference konselor dan isu personal yang dirangsang kembali melalui kontak dengan konseli. Yang kelima, apa yang terjadi saat ini dan sekarang antara supervisor dan yang diawasi. Hubungan yang terjadi dalam sesi supervisi mungkin memaparkan karakteristik yang mirip dengan hubungan antara konselor dan konselinya. Yang keenam, perasaan pengawas merespon yang diawasi juga dapat memberikan panduan beberapa cara untuk melihat kasus yang tidak secara sadar diartikulasikan oleh pengawas atau yang diawasi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman kualitas hubungan pengawas dengan yang diawasi. Selanjutnya, dampak supervisi bimbingan dan konseling. Jika pelaksanaan supervisi program bimbingan dan konseling tidak dilakukan secara efektif, maka menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada balikan dari orang yang kompeten. Apakah praktek profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik? Yang kedua, ketinggalan iptek dalam BK. Yang ketiga, kehilangan identitas profesi BK. Yang keempat, kejenuhan profesional atau burnout. Lalu dampak yang kelima, pelanggaran kode etik yang akut. Yang keenam, mengulang kekeliruan secara masif. Yang ketujuh, erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan. Lalu dampak yang kedelapan, siswa dirugikan, tidak mendapatkan layanan BK sebagaimana mestinya. Lalu untuk materi yang selanjutnya mengenai metode atau teknik supervisi konseling akan dijelaskan oleh Mbak Fauza.